kalian berada, jumpa lagi bareng channel YouTube Bawaslu Banyumas bersama saya Firda Maria Nurjana. Selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Saleh Darmawan SHMH. Luar biasa berarti biasa di luar. Biasa di luar, ya, biasa di luar. Tapi sebelum kita mulai ngobrol nih Pak, nanti jangan lupa untuk teman-teman yang ada di rumah, sahabat Bawaslu yang di rumah, untuk subscribe, like, comment, and share. Ayo Pak, bisa nggak? Subscribe, like, comment, and share. Wah, luar biasa terlihat ini Pak Saleh Darmawan ya. Langsung aja Pak Saleh, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kita sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Dinanti-nantikan hari ini sama saya loh Pak. Sama. Oh begitu. Saya juga semalam saja mimpi. Oh, mimpi apa Tapi itu? saya lupa mimpinya apa. Nah, kan berarti nggak ada mimpi itu, bohong ini Pak Saleh gue. Saya sampai lupa mimpinya apa. Karena kebanyakan mimpi. Oh begitu. Hari ini dari mana aja Pak? Boleh cerita nggak kegiatannya? Iya, ini kebetulan pagi ini agak padat juga ya dari Bawaslu Banyumas ya. Tapi saya tadi sempat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Jadi kegiatan-kegiatan di kantor ada penerimaan siswa SPN, ada kemudian rapat dalam pengawasan kecamatan, saya nggak bisa hadir karena saya di pengadilan. Ini baru selesai kesini. Banyak sekali khusus untuk ketemu dengan saya untuk bikin podcast ya untuk teman-teman Bawaslu yang ada di rumah sana. Yang mungkin hari ini lagi pada ngopi ya Pak. Pada ngopi. Ya, jam kopi siang. Jam kopi siang ya. Kita bikinnya siang. Tapi kan kopinya di Oh sini. boleh nanti bakal diminum ya Pak ya. Nanti boleh cerita tentang tadi sidang tadi, boleh diceritakan sedikit atau tidak? Atau Ya. masih tertutup? Jadi memang Bawaslu Banyumas kan itu jadi itu terbuka dua. Ada terbuka oleh orang yang penggugat ini namanya masuk akal psikolog. Mereka tidak merasa sebagai anggota partai politik, masukkan akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Terus partai politiknya jadi terbuka, terus KPU jadi turut terbuka 1 dan Bawaslu jadi turut terbuka 2. Wah, menarik ya Pak. Ternyata Bawaslu juga bisa jadi turut terbuka juga ya Pak ya. Oh begitu. Oke, langsung saja, mungkin sahabat Bawaslu yang ada di rumah belum begitu kenal dengan Pak Saleh atau sudah terkenal Pak Saleh? Saya Biasanya di rumah dipanggilnya siapa coba? Pak Saleh Darmawan. Dipanggilnya Pak Saleh atau Pak Wawan ya? ya, ada yang kenal Pak Saleh, ada yang kenalnya juga Wawan. Ya, Oh begitu. Berarti hari ini kita panggil Pak Wawan aja boleh nggak Pak? Tapi kan Mbak itu jangan. Oh kenapa ya Pak? Dong. Aduh, hancur nanti. Yang di rumah ini sama-sama Bawaslu nanti hatinya hancur semua. Gitu. Gini Pak Saleh, satu kehormatan buat saya buat bisa duduk di sini berhadapan dengan Pak Saleh Darmawan selaku Komis penanganan pelanggaran dan datin data informasi. Berarti nanti bakal kita kupas habis tentang penanganan pelanggaran. Boleh ya Pak? Boleh. Tapi Selain jangan dihabisin. jangan dihabisin kenapa Pak? Kalau dihabisin nanti saya nggak bisa berbagi yang lain. Waduh, sudah berbagi sama saya saja, sama teman-teman Bawaslu sahabat Bawaslu di rumah aja Pak, biar mereka semakin pintar juga seperti Pak Saleh Darmawan. Boleh ya? Boleh lah. Ternyata selain sebagai korbit di Bawaslu, ini Pak Saleh Darmawan ini seorang advokat, betul nggak Pak? Betul Mbak Fitra. Betul. Lah kok gini Pak pertanyaannya, di advokat itu biasanya kan pendapatannya itu banyak ya Pak. Lah kenapa langsung masuk ke Bawaslu? Kenapa nggak di advokat aja? Bawaslunya buat saya aja Pak, gimana? Itu pilihan hati. Waduh, kenapa coba Pak? Pasti ada filosofisnya kan sebelumnya. Jadi begini, kalau orang-orang itu kan kalau kerja itu kita yang penting adalah melakukan pekerjaan dan kita nyaman. Nah saya begitu di Bawaslu kok ternyata enak gitu, nyaman. Walaupun jujur saja kalau dari sisi penghasilan, dari sisi keuangan, mungkin di advokat saya biasanya dapat lebih banyak daripada di Bawaslu. Tapi rasa nyamannya itu malah lebih. Oh lebih nyaman di Bawaslu. Tapi masih nggak Pak? Apa ini? Masih di advokatnya masih nggak? Enggak, sementara ini cuti Mbak. Oh cuti. Jadi begitu kita di Bawaslu, kita mengajukan permohonan cuti, biasanya tidak pernah sidang lagi kecuali tadi sih. Oh gitu. Karena tadi itu
kan atas nama Bawaslu ya, kuasa hukum ya, sebagai anggota Bawaslu, di mana lembaganya digugat, saya sikap Bawaslu. Oh begitu, luar biasa. Berarti dedikasi untuk negara ya Pak? Insya Allah begitu. Oh begitu ya. Dunia akhirat. Dunia akhirat betul. Biar nanti sahabat Bawaslu di rumah, siapa tahu ada yang nantinya generasi-generasi mendatang juga yang pengen masuk di Bawaslu juga ya Pak. Amin. Kita mengawal demokrasi ini Pak. Oke. Nah masalah dan momen juga yang saya dengar itu tadi sebelum syuting ini ya, nyanyi-nyanyi sendiri loh, suaranya bagus ini Pak saya. Kan? Menarik nggak ini kalau misalkan ada sedikit aja, saya minta Pak saya untuk sedikit aja suaranya nyanyi sedikit lah di sini, sedikit atau banyak juga nggak apa-apa boleh. Kalau nyanyi itu kan sebenarnya hobi pekerjaan utama saya. Oh pekerjaan utama? Pekerjaan utama yang pada saat saya sendirian. Jadi kalau nyanyi di depan umum itu jarang. Cuma dia punya betul itu karena saya ada teman daulat nyanyi, kadang ada yang lagi hajatan gitu. Di yang untuk masalah nyanyi, akhirnya nyanyi seadanya gitu kan. Ya, tergantung dari apa namanya audiens. Wah, ini kan audiensnya banyak ini teman-teman Bawaslu di rumah, sahabat Bawaslu di rumah kan? Milenial semua? Oh enggak, pasti ibu-ibu juga. Iya. Kalau ini semua kalangan itu nonton masalah. Ayo coba lah sedikit. Nah, spesial edisi ini cuma di YouTube channelnya Bawaslu Banyumas. Monggo Pak Saleh. Mbok yo sing full senyum saya. Asik. Ben aku semangat berjuang. Ojo pusing-pusing kek dandan. Ayo kita healing. Luar biasa ini masalah ternyata multi talent ya Pak. Selain jadi advokat, selain di Bawaslu komisioner, pinter nyanyi juga. Nyanyi itu khusus untuk sendiri ya. Oh gitu, buat saya ya Pak ya. Ini spesial buat sahabat Bawaslu yang ada di rumah ya. Nembak juga ternyata suka juga ya Pak ya. Ya itu juga salah satu hobi saya. Salah satu hobinya banyak. Saya senang itu kalau ke hutan-hutan itu. Daripada hutan hasil jalan-jalan itu kan mending kita bawa senapan sekali. Siapa tahu ketemu celeng. Gitu. Kok lagi marah ya langsung nyari mangsa gitu ya Pak ya. Setelah kita pusing dengan urusan pekerjaan, urusan pekerjaan, setelah kita jalan-jalan ke hutan itu bisa merasakan bagaimana tidur di atas pohon. Oh gitu. Ya bisa tidur di pinggir sawah di gubuk. Itu kan suatu hal yang jarang kita dapatkan kan. Keluar dari hiruk pikuk pekerjaannya Pak, biar nanti pas lagi kerja sudah fokus lagi. Betul. Benar ya Pak. Ya baik ini langsung aja ya Pak, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang pengen saya tanyakan terkait dengan penanganan pelanggaran dan lain-lain. Tentunya sahabat Bawaslu di rumah juga pasti penasaran gimana sih sebenarnya Bawaslu itu apa sih gitu kan. Kadang-kadang ada banyak di luar sana yang belum tahu Bawaslu itu apa sih Pak, kerjanya itu ngapain sih Pak, loh penanganan pelanggaran itu apa sih Pak, pemilu itu apa. Karena kan banyak banget ya Pak yang di luar sana yang nggak ngerti gitu ya. Nanti kita kasih edukasi sedikit nih Pak tentang Bawaslu. Pemilu itu ada penyelenggara teknisnya berupa KPU, terus kemudian supaya KPU itu benar-benar menjalankan pekerjaannya maka diawasilah oleh Bawaslu, ya supaya peserta pemilu juga tidak melanggar aturannya yang diawasilah oleh Bawaslu kan gitu. Nah di samping KPU dan Bawaslu ada lagi satu lembaga lagi di penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah ini sebagai penyeimbang supaya KPU dalam menjalankan tugasnya juga sesuai dengan aturan dan tidak ada melanggar kode etiknya. Bawaslu juga melakukan pengawasan juga dipayungi atau direm oleh kode etik. Nah, nanti kalau ada Bawaslu KPU yang melanggar kode etik ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini nanti ketemunya. Gitu kan. Dari tiga ini ya yang jadi pokok ya sebenarnya ya. Nah terkait dengan Panwascam ya Pak, Panwaslu ya kemarin sudah dilantik sekitar tanggal
29 ya Pak kalau nggak salah ya. 29 Oktober bukan ya Pak? Tanggal 14 ya. Panwaslu ya? Panwaslu kecamatan iya, itu kan? Panwaslu kecamatan itu dilantik sekitar tanggal berapa Pak? 29 kalau akhir bulan ya. Iya, akhir bulan ya. Dan itu kan bertepatan dengan verifikasi partai politik. Betul ya Pak? Nah, gimana? Apakah ini Panwaslu ini setelah dilantik itu langsung diterjunkan untuk mengikuti verifikasi partai politik? Ya, nah itu Mbak. Jadi gini, saya itu merasakan Panwaslu kecamatan begitu dilantik, tahapan sudah jalan. Iya, betul. Mereka langsung bekerja. Padahal belum dibekali apa-apa itu. Mereka langsung bekerja, hanya di-briefing sebentar sudah diturunkan di lapangan. Tidak ada pembekalan untuk Panwaslu kecamatan. Tapi saya salut sama Panwaslu kecamatan sekarang. Begitu dilantik, langsung kerja, langsung enjoy gitu. Dan ternyata sambil jalan kita melakukan pembinaan, melakukan pembekalan. Oh iya, pokoknya yang dilakukan begini, dibuatlah form pengawasannya, gitu kan? Karena ada form pengawasan tuh. Sambil kita supervisi pelaksanaan tugasnya, kita bantu untuk cara membuat form A-nya. Form A itu form pengawasan, gitu kan? Sehingga alhamdulillah nanti teman-teman juga bisa. Nah, di saya sendiri begini Mbak Hilda dan beberapa Bawaslu. Karena Panwaslu kecamatan ini belum ada pembekalan secara lengkap, terus kemudian ternyata kita juga sudah menerima adanya laporan, nah itu, maka untuk mengantisipasi itu saya punya ide kemarin itu, akhirnya dibuatlah inovasi untuk mengatasi kelemahan itu. Yaitu saya kumpulkan 4 Panwaslu kecamatan, ya 4 kecamatan, 5 kecamatan, kita mulai satu tempat, saya berikan pemahaman tentang Perbawaslu. Khususnya kalau saya kan divisi penanganan pelanggaran, maka Perbawaslu 7 tahun 2002 tentang tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Nah ini dengan diskusi ini malah bagus. Mereka antusias. Nah ini sudah berjalan berapa kali ini, tinggal nanti hari Sabtu kita agendakan itu di Kecamatan Banyumas. Wah, indah di Kecamatan Banyumas. Siap-siap Kecamatan Banyumas ya. Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kalibakor, Kecamatan Sumpil, Tambak dan Kemeranjen. Itu nanti kumpul di Panwaslu Kecamatan Banyumas hari Sabtu besok. Kita akan diskusi lagi itu. Bagus itu malah. Bedanya apa Pak? Yang dulu dengan yang sekarang? Terkait dengan sosialisasi ini. Nah ini kan Panwaslu kan sebenarnya seperti pion ya, garda terdepan itu ya Pak, yang harus dibekali dengan senjata ya. Nah ini kan Panwaslu ini belum dibekali ya. Maksudnya dulu kita cerita dulu waktu pada saat setelah pelantikan itu kan belum dibekali senjata, ternyata sudah langsung diterjunkan. Iya itulah Pak Dita. Jadi gini Pak Dita. Kalau saya katakan sekarang Panwaslu kecamatan bagus, kenapa? Karena ibarat pemain bola. Ya. Panwaslu kecamatan itu kalau dalam sepak bola itu sama dengan pemain pengganti. Pemain cadangan. Tapi Panwaslu bukan pemain cadangan, pemain itu ya. Artinya kalau pemain pengganti di sepak bola itu kan sepak bola sudah jalan itu. Kemudian ada yang jatuh misalnya, kemudian ada yang dijatuhkan atau apa harus diganti, dia sakit atau apa harus ganti, maka pemain ini datang. Nah, masuknya pemain pengganti ini kan tidak dimulai dari awal lagi sepak bola kan. Nah, pemain sepak bola itu begitu dia masuk lapangan dia harus lari, harus nendang di sepak bola. Sama dengan Panwaslu kecamatan ini. Tahapan pemilu sudah jalan ini. Pada saat dilantik pas lagi pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik, verifikasi keanggotaan malah verifikasi faktual gitu kan. Itu dilantik, besoknya langsung jalan-jalan melakukan pengawasan kan itu. Nah jadi sama dengan sepak bola, makanya ini harus bagus. Nah bedanya itu kan kalau dulu begitu dilantik ada pembekalan. Ada itu ya Pak dulu ya. Nah, sekarang kita betul tidak ada itu, jadi masih belum match antara anggaran dan tahapan ya. Jadi karena belum ada pembekalan, Panwaslu kita turunkan, kita juga berpikir mampu nggak ya Panwaslu? Nah, kalau Panwaslu yang dulu pernah punya pengalaman sebagai Panwaslu kecamatan barangkali pakai, tapi kalau yang baru-baru, yang betul-betul yang new release gitu ya Pak ya. Yang belum yang mau diawasi itu apa? Gitu
pasti kan. Jangan sampai ada Panwas kecamatannya, kecamatan cuma jalan-jalannya foto-foto doang. Nah, itu. Takutnya stigma masyarakat kan seperti itu. Makanya gini, kita mengatasi itu satu ya dengan cara pembekalan tadi saya katakan itu. Kedua, kita mau memanfaatkan media kan. Kalau kita kan zaman milenial ini, walaupun saya zaman kolonial, tapi saya juga orang milenial loh ya. Jadi kita manfaatkan grup WA itu kan. Disitulah kita memberikan instruksi kepada Panwas Kecamatan yang dilakukan itu apa sih pada saat melakukan pengawasan. Itu sudah ada itu. Jadi Panwas Kecamatan walaupun baru, tapi mereka dipandu oleh kita lewat grup WA ini kan, bahwa oh berarti pada saat saya melakukan pengawasan adalah melakukan ini. Karena pengawasan apa sih? Melihat, mengkaji kan, terus kemudian mencatat. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh KPU pada saat melakukan verifikasi partai keanggotaan partai politik misalnya. Nah, terus kemudian di sini kita regulasinya. Regulasi ini loh, kalau pada saat ini kalau misalnya tidak ketemu orangnya bagaimana, ketemu orangnya terus bagaimana, apa yang harus dipastikan gitu. Nah, ini akhirnya ya mudah dengan jalan seperti ini Panwas Kecamatan ngerti walaupun belum dibekali. Pembangunan kita lewat itu, lewat grup WA itu. Bisa jadi kita membuka akses ini Mbak Tita. Kita membuka akses Panwas Kecamatan bisa tengah malam pun juga bisa japri WA itu kan. Bisa ya. Karena apa? Mungkin belum tidur, kepikiran oh iya nah besok saya mau melakukan pengawasan, degan kan, nggak ngerti apa yang harus diawasi. Tadi yang benar dari WA tengah malam. Ya, kemudian kita berikan petunjuk itu besok itu yang dilakukan. Nah, untungnya sekarang ini kita setiap kali pengawasan itu ada yang namanya AKP. Alat kerja pengawasan. Gitu, ya. Jadi AKP ini kita share ke teman-teman setiap tahapan itu. Jadi AKP inilah yang menjadi karena alat kerja pengawasan itu menjadi panduan bagi rekan-rekan Panwaslu khususnya kecamatan untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak lepas dari AKP itu. Apa yang harus difokuskan pada saat pengawasan tahapan itu disediakan. Setiap tahapan AKP-nya kan beda-beda. Sama dengan setiap peratapan mata Mbak beda. Peratapan berbeda. Karena peratapan mata kayaknya kurma gitu kan. Kayak karena kelihatan kehausan. Silakan diminum Pak. Ini saya itu fokus sekali loh mendengarkan. Seperti rasanya itu kayak kuliah mat SKS gitu Pak. Mungkin sahabat Bawaslu di rumah juga seperti itu. Oh ternyata begini gitu ya. Tapi ada wacana nggak Pak nantinya akan ada misalkan bintek berapa hari gitu ya untuk pembekalan langsung dari Bawaslu ke teman-teman Panwaslu ini? Iya. Gini, jadi di draft rencana RAB tahun 2023 itu saya sempat melihat memang itu ada dan nanti pembekalan dari Panwaslu Kecamatan. Jadi mudah-mudahan dengan diberikan pembekalan ini semua Panwaslu Kecamatan nanti akan semakin pede lagi, semakin bertambah ilmunya kan untuk melakukan pengawasan. Karena setiap tahapan memang itu perlu ada pembekalan sendiri. Saya sekarang tahapan lagi verifikasi partai politik ya. Sekarang verifikasi yang hari terakhir verifikasi administrasi tentang proses pencalonan perseorangan calon anggota DPD. Nah, verifikasi ini. Nanti setelah ini verifikasi administrasi sudah dilakukan, baru lakukan ada verifikasi faktual. Ya. Nah ini tahapan-tahapan seperti ini yang kita masing-masing punya HKP. Nanti kita akan berikan pembekalan juga ke Panwaslu Kecamatan. Ada nantinya. Jadi jangan khawatir teman-teman Panwaslu yang ada di rumah nanti akan dibekali secara khusus ya Pak ya. Biar nanti semakin apa Pak tidak mau dibekali saya secara khusus? Mau. Kalau soal ilmu apa aja saya mau Pak. Betul. Gitu. Lanjut ya Pak. Saya pengen masuk ke mengenai penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran sejauh ini ya Pak, sudah berapa nih yang sudah ditangani oleh Bawaslu? Ya, untuk pemilu 2024 ini belum ya, dalam artian begini. Kita memang pernah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pada saat proses seleksi PPK ya, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Itu ada yang lapor ke kami di Bawaslu Kabupaten Banyumas 2 orang, terus kemudian ada juga yang lapor ke Panwaslu Kecamatan Aji Barang, ada 5 orang. Oh kasusnya tadi itu bukan? Oh bukan. Oh beda lagi. Beda lagi. Jadi kasus karena ini peserta tes yang merasa kurang puas dengan proses
seleksi. Nah, tapi ini nggak sampai kita tangani, karena lagi kita buatkan kajian, ya terus kemudian saya melapor di Bawaslu Banyumas. Memang kalau laporan ini kan harus ada terpenuhi syarat formal dan materi. Oh ya, coba dijelaskan dulu sama teman-teman di rumah, Kak. Apa itu? Laporan pelanggaran pemilu itu ada 2 syarat. Ini supaya bisa ditindaklanjuti, yaitu memenuhi syarat formal dan syarat materi. Syarat formal itu berarti ada yang namanya pelapornya, kan? Terus kemudian ada yang terlapornya, terus uraian kronologisnya itu seperti apa, itu formal harus terpenuhi. Kalau syarat materinya itu harus ada di sana, itu salah satunya adalah bukti. Nah, bukti inilah pelapor kemarin dia tidak mencantumkan bukti, sehingga kita melakukan kajian, Mbak. Begitu ada laporan masuk, kita terima, kan kita melakukan kajian awal namanya. 1 hari setelah itu, paling 1 hari itu kita sudah 1 hari setelah laporan diterima itu kita harus melakukan kajian awal. Kajian awal ini terpenuhi nggak nih syarat formal sama materinya? Kalau terpenuhi berarti kita register, kalau tidak terpenuhi kita beritahu kepada pelapor. Mas pelapor, Mbak pelapor, ini syaratnya masih kurang ini, mohon dilengkapi. Kita kasih waktu 2 hari untuk melengkapi. Nah, ternyata kemarin setelah kita kasih waktu, setelah lewat 2 hari juga tidak melengkapi, sehingga itu yang nggak bisa kita register. Kemudian yang lapor di Panwaslu Kecamatan itu ternyata sebelum pada saat kita lakukan kajian sebelum diregister, dicabut laporannya. Ada yang seperti masih untung lapornya nggak telat nyabutnya, Mbak. Oh begitu. Kenapa kalau terlambat itu gimana? Kalau terlambat nyabut kan jadi biasanya. Oh gitu. Iya. Jadi laporan. Jadi laporan. Aduh, kalau bersama saya ini harus cepat tanggap gitu ya, Pak. Makanya jangan sampai telat nyabut. Oh begitu. Lanjut gimana? Ya. Jadi itu yang kita tangani baru itu. Nah, selama ini ada juga dugaan itu. Kita lakukan beberapa pengawasan, kita itu sudah melakukan proses pencegahan, Mbak. Karena Bawaslu sekarang bukan modelnya itu, paradigmanya sudah berubah dibanding Bawaslu yang dulu. Dulu itu Bawaslu paradigmanya adalah awasi, cegah, tindak. Dan sekarang sudah beda. Sekarang cegah dulu, cegah, awasi, baru tindak. Jadi penindakan pelanggaran atau penanganan pelanggaran itu terakhir itu. Kita upayakan pencegahan dulu. Nah, dalam rangka proses pencegahan ini, kalau kita melihat ada hal yang tidak berjalan dengan sesuai dengan aturan di tahapan pemilu, maka kita lakukan saran perbaikan. Misalnya kepada KPU, ya, pada saat ini proses sekarang aja nih gampang. Sekarang kan lagi keanggotaan calon anggota DPD. Ya. Nah, kita dapat ini data-datanya bahwa calon anggota DPD A itu dia dukungannya di kecamatan Purwokerto Utara berapa, di kecamatan berapa. Kita sisir semua itu. Nah, ternyata ada kemarin kita temukan ada 20 nama yang ganda. Ya, jadi dia terdaftar sebagai namanya ganda eksternal gitu. Ganda eksternal itu berarti satu nama, alamatnya sama, itu kan terdaftar di 2 calon anggota DPD. Nah, ini kemudian kita lakukan cara perbaikan ke KPU, supaya ini ditindaklanjuti oleh KPU dengan melakukan verifikasi faktual nantinya untuk menyatakan bahwa sebenarnya yang bersangkutan dukung siapa sih? Si A atau si B, calon anggota DPD A atau calon anggota DPD. Nah, kita hanya memberikan saran-saran perbaikan saja ke KPU. Itu. Tadi Bapak bilang ya, kalau misalkan syarat formil itu harus ada pelapornya ya Pak. Apa ada sejauh ini, maksudnya gini loh Pak, saya pengen lapor nih, sebenarnya ada dugaan pelanggaran begini ya. Misalkan ada orang lah bagi-bagi, misalkan saya ya datang ke undangan pengajian ya Pak, undangan pengajian. Nah saya nggak tahu kalau di situ ada semacam itu. Nah pulangnya kok saya dikasih amplop ya Pak ya. Ada isinya enggak? Ada. Setelah dibuka ada isinya ternyata. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu masuk dalam kategori money politik nggak? Karena kadang-kadang kan orang awam seperti saya ya Pak, nggak ngerti gitu. Mau dikasih ya matur nuwun ya.
orang yang nggak dikasih aja pengen dikasih ya, tapi kan kita nggak tahu gitu ya. Oh ternyata tuh ini money politik. Nah itu tuh money politik sebenarnya apa itu Pak? Kalau money politik kan sebenarnya dalam kasar itu begini Mbak, gampangnya memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang pada peserta pemilu biasanya atau peserta kampanye atau apa ya, sesuai dengan tahapannya lah pada masyarakat dengan apa namanya dengan pernyataan bahwa ajakan untuk memilih pasangan calon atau terhadap peserta pemilu. Nah, artinya di sana kan ada transaksional ini. Mbak Vita saya kasih uang nih, tapi ada ajakan dari saya nanti jangan pada pemilu nyoblos saya loh, gitu kan. Nah, terus kemudian kasih tahu kalau mau nyoblos saya partainya partai A, lambangnya begini, nomor urut begini. Nah, ini udah ini masuk semua terakumulasi itu unsur-unsurnya. Ya unsur-unsur money politik itu terpenuhi karena apa? Karena di sana berarti ada ajakan untuk memilih, gitu kan? Ada uang atau barang yang diberikan. Gitu. Nah dari sini Mbak Rita, tadi yang Mbak Rita katakan kan kalau ada syarat formal ya, yang perlu pelapor. Nah bisa jadi kan Mbak Frida nerima uang itu, tapi Mbak Frida mau lapor juga bingung atau takut. Iya, saya nerima uang loh, jangan-jangan saya juga ikut kena Pak. Nah, kan gitu kan? Nah, yang harus dipahami oleh teman-teman itu begini. Kalau dalam ranah pemilu, yang bisa kena jerat pidana pemilu itu cuma pemberi. Oh gitu, kenapa itu Pak? Dasar filosofi apa? Aturannya seperti itu. Di Undang-Undang 2017 seperti itu. Tetapi kalau di pilkada, beda pemberi dan penerima itu kena pidana pemilu semua. Jadi hati-hati nanti saat pilkada, kalau pilkada jangan terima amplop dari. Tapi pas, berarti pas ini boleh dong Pak? Pas pemilu ini boleh, tapi dengan syarat, ya nanti dikembalikan. Lagi. Karena itu nanti akan kita ambil sebagai barang bukti. Oh iya. Jadi percuma terima kan? Iya kan pertanyaannya gitu. Loh, kenapa saya nerima? Enggak kena juga gitu ya. Beda sama suap gitu ya Pak? Ya sebenarnya itu kan mirip-mirip ya. Artinya suap, gratifikasi itu kan berarti pemberian yang di apa namanya? Ada transaksinya, ada harapan, ada permintaan. Saya ngasih ini tapi kamu juga melakukan ini loh, gitu kan? Kan gitu, sama itu. Makanya money politik itu kan nggak boleh di pemilu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kan memang ada yang belum paham nih Pak tentang money politik nih. Berarti kalau misalkan saya ngasih nih Pak ya, saya bukan anggota caleg nih ya Pak, misal bukan anggota calegnya, saya bukan apa namanya ya peserta yang tim kampanye. Nah saya ngasih itu Pak, gimana Pak? Ya, kalau ngasihnya ikhlas nggak apa-apa. Tapi misalkan dikasihnya tuh dari calegnya gitu loh. Mbak Firnya nih tolong dong dibagikan ya gitu. Bilang saja dari saya gitu misalnya. Pelaku money politik saya kenal juga berarti ya Pak ya. Karena siapapun kan ada unsurnya setiap orang juga. Jadi gini Mbak Gita, ini sebenarnya nggak tahu produk hukumnya seperti apa dari sana itu juga konsepnya. Tetapi ternyata untuk pelaksanaan money politik ini regulasinya itu di setiap tahapan juga berbeda. Misalnya pada saat kampanye itu hanya yang kena itu adalah pelaksana kampanye. Yang terdaftar berarti ya. Pelaksana ini kan harus terdaftar di KPU terdaftarnya. Tetapi kalau yang bukan pelaksana kampanye tidak didaftarkan bagi uang, kayak Pak Vita nggak terdaftarkan, itu nggak bisa kita jelas juga. Itu kelemahan undang-undang itu di situ. Tapi kalau nanti di tahapan H-1, H-3 yang Pak Tenang dan H-IH itu unsurnya setiap orang atau siapapun yang bagi bisa kena itu. Tapi undang-undangnya sama gitu Pak? Nah, kalau untuk pilkada kita menggunakan masih undang-undang nomor 10 tahun 2016. Undang-undang 10 tahun 2016 ini merupakan perubahan dari pertamanya itu dari Perpu nomor 1 tahun 2015, terus kemudian dari Perpu itu kemudian diundang jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015,
kemudian ada perubahan terakhir dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu untuk pilkada. Kalau untuk pemilu itu kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu. Wah, banyak ternyata. Makanya di bawah itu gampang ya, apa? Makanya ada seleksinya ketat itu Pak. Ya, Pak. Karena harus banyak regulasi yang dikuasai gitu kan. Ada undang-undang, ada kemudian peraturan Bawaslu, peraturan KPU juga kita harus pelajari juga. Bukan hanya peraturannya, sampai kepada SE, surat edaran. Harus dipelajari juga, harus tahu juga ya ternyata. Ada SE, ada SK, surat keputusan, ada peraturan, ya, semua harus pelajari itu Pak. Luar biasa berarti ini Pak Sarah. Ini ilmunya udah ada di sini nih, banyak banget ya. Saking banyak saya di luar semua, di luar kepala gitu kan. Di luar kepala berarti nggak masuk di kepala sama sekali gitu ya saya. Lupa gitu ya, tapi nggak mungkin kayaknya. Karena udah lama banget ini kan maksudnya ya di sini ya. Berapa tahun berarti Pak di Bawaslunya? Di Bawaslu ya baru 4 tahun ya. 4 tahun itu udah lama loh Pak ya. Itu selesai Agustus ini Pak. Ibarat anak itu udah lagi jalan itu loh, udah lagi sekolah lagi. Masuk PAUD. Kan. Gede loh. Ilmunya udah banyak gitu Pak. Udah bisa ngomong, udah bisa minta jajan. Nah, terkait tadi Pak, misalkan ya, saya mau lapor tuh gimana kalau misalkan ada lihat nih money politik, apalagi saya yang menerima uangnya ya Pak ya. Gimana nih saya mau lapor, takut, gimana mau lapornya itu ke siapa gitu Pak. Itu sebelum saya jawab, saya minum dulu Pak. Oh boleh. Saya Mbak, kita juga kelihatannya udah mulai kering gitu. Alhamdulillah juga, karena ini atmosfernya berbeda di sini kalau duduk bareng Pak Saleh itu ya. Aduh, ilmunya banyak banget yang bisa kita serap. Jadi gini Mbak Vita. Bawaslu itu sebenarnya dari tahun 2019 itu sudah membuat konsep. Kita ada yang namanya desa pengawasan, desa anti politik uang. Ada itu ya Pak? Untuk Kabupaten Banyumas itu kita sudah canangkan di tahun 2000 di bulan November tahun 2019 itu sudah kita canangkan beberapa desa sebagai desa pengawasan dan desa anti politik uang. Nah tujuannya apa ini desa-desa ini? Desa-desa ini tujuannya adalah sebagai mitra kerja kita warganya ini. Ya, nanti sebagai kita mau membangun pola pikir atau merubah pola pikir masyarakat khususnya terhadap money politik. Ya, kita membuat masyarakat di desa tersebut menjadi berani lapor. Gitu. Kenapa harus berani lapor? Karena regulasi di Bawaslu memungkinkan. Misalnya nih, Mbak Firda mau lapor, tapi Mbak Firda nggak enak. Aduh, kalau mau saya lapor, ini yang saya laporkan yang bagi-bagi uang ini malah Pak Desa saya sendiri misalnya gitu kan. Iya kan? Tetangga saya sendiri atau mungkin malah pacar saya gitu kan misalnya. Atau orang yang berkuasa Pak. Betul, atau orang yang berkuasa jadi kita takut gitu kan. Preman gitu kan. Ini orangnya pergi. Kita mau lapor takut, tapi kalau nggak lapor ini nggak benar. Nah, itu sebenarnya undang-undang maupun Perbawaslu sudah antisipasi itu. Pak Firda boleh lapor saja, nggak usah takut lapor ke Bawaslu. Datang ke kantor Bawaslu, lapor. Wah nanti saya dikeroyok Pak kalau misalkan tahu saya yang lapor. Justru itu, kata ada mekanisme di mana pelapor ini identitasnya kita sembunyikan. Bisa ya? Bisa. Tapi nanti laporan yang disampaikan oleh Mbak Firda itu tidak kita register sebagai laporan Pak. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Firda itu tidak kita terima sebagai laporan, tapi kita anggap atau kita terima sebagai informasi awal. Nah dari informasi yang disampaikan oleh Mbak Firda itu, Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan investigasi namanya. Jadi Bawaslu kita kayak polisi Pak. Oh ternyata ya. Bisa melakukan penyelidikan, ya, investigasi itu. Nah dari investigasi, oh iya benar informasi dari Mbak Firda ini, gitu kan. Maka itu jadikan temuan Bawaslu, bisa diproses itu Mbak. Berarti saya gimana Pak? Nah, pada saat itu kan karena hanya sebagai memberikan informasi, maka Mbak Firda nggak usah kita libatkan itu. Tidak dijadikan tidak saksi dijadikan juga. saksi, tidak dijadikan pelapor gitu. Tapi informasinya yang kita manfaatkan. Jadi nggak usah takut lapor ke Bawaslu. Kalau Mbak Firda takut atau tidak tahu atau bingung mau ke kantor Bawaslu, sekarang kan zaman milenial, Mbak Firda kan generasi Z. Ada generasi tua juga. Ada generasi SIM.
dikasih share. Nah, itu bisa kita, Bawaslu ini kan juga mengikuti perkembangannya Mbak. Bisa lapornya lewat online. Ada yang namanya akun sigap lapor. Sigap lapor tuh teman-teman. Nah itu, coba Mbak Firda buka websitenya Bawaslu Kabupaten Banyumas, terus cari di sana ada sigap lapor. Nah, sigap lapor ini masyarakat bisa lapor. Kan nggak perlu datang ke Bawaslu itu. Nggak diketahui. Itu ada namanya nggak Pak kalau di situ? Ada. Kita buka sigap lapor, ada informasi yang laporan atau untuk pengaduan atau apa yang disampaikan itu ada nanti. Ada formulir yang harus diisi apa itu bisa itu semua. Bisa lewat Panwaslu juga ya Pak ya? Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa kelurahan juga bisa. Oh gitu ternyata. Jadi kalau misalkan Panwaslu itu wewenangnya bedanya apa sama Bawaslu itu Pak? Yang membedakan, kok namanya Panwaslu gitu loh Pak? Kenapa enggak Bawaslu kecamatan gitu? Kan ada Bawaslu RI, provinsi, kabupaten. Ya. Mungkin karena masih kita kaitan dengan anggaran pembangunan dari pemerintah, sehingga untuk jajaran pengurus kecamatan ke bawah sampai ke PTPS itu disebut pengawas atau penyelenggara pemilu ad hoc. Ad hoc itu artinya sementara ya, artinya bahwa dia hanya bekerja pada saat tahapan sudah mulai sampai selesai tahapan. Nah kalau yang Bawaslu ini karena sebutnya badan, ini adalah sifatnya sudah tetap. Walaupun jadinya ya juga 5 tahun kok gitu. Ya kan anggotanya 5 tahun itu harus ganti, artinya boleh data waktu, tapi kan yang jelas 5 tahun masa kerjanya selesai. Nah, kalau pengurus kecamatan itu kan sudah tahapannya pemilu selesai ya sudah selesai. Makanya masih disebut rektor, disebut panwas, masih panitia. Untuk kemenangannya juga beda ya Pak? Kemenangannya memang diisikan dalam wilayah otomatis. Kalau Bawaslu Kabupaten Kota ya berarti kemenangannya dia menangani atau mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten kota, kecamatan di kecamatan. Nah, terus kemudian kewenangan yang lain pun ini memang ada beberapa regulasi yang mengatur ya Pak ya, khususnya apakah Panwaslu kecamatan boleh melakukan penanganan pelanggaran administratif atau tidak atau tidak. Itu sebenarnya bisa kewenangannya sama, mereka juga bisa menerima melakukan penyelidikan juga bahasanya apa ya, penelusuran. Atau investigasi itu kan bisa saja melakukan itu, bisa menyelesaikan pelanggaran apa namanya sengketa misalnya yang pelanggaran administrasi itu juga bisa menyelesaikan bentuknya kan rekomendasi. Nanti menerima laporan yang bukan pelanggaran administrasi atau ada temuan itu dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Punya kewenangan itu juga ya. Nah terkait dengan parpol ya Pak, kan ini sudah ditetapkan kemarin tanggal 14 Desember ini Pak untuk parpol peserta pemilu nih Pak. Nah ini sudah marak banyak banget yang namanya bendera itu di mana-mana Pak. Waduh, bendera di mana-mana itu. Padahal proses untuk tahapan kampanyenya belum ya Pak? Belum ya. Itu gimana Pak menurut pendapat Pak Saleh sendiri? Jadi gini, konsepnya kan begini Pak. Konsepnya begitu peserta pemilu itu ditetapkan atau partai politik itu ditetapkan sebagai peserta pemilu, dia kan pengen dong memberitahu ke masyarakat, saya sudah peserta pemilu loh, gitu kan. Sudah terdaftar nih. Saya sudah dapat nomor urut nih, gitu kan. Nah, boleh itu mereka melakukan sosialisasi. Ya, karena tidak mungkin mereka sudah ditetapkan tidak mendapatkan kesempatan bersosialisasi. Tapi bentuknya hanya sosialisasi, bukan kampanye. Bedanya apa Pak sosialisasi? Kampanye kan sama saja mensosialisasikan produknya gitu loh ya Pak. Sekarang begini, kalau saya mendekati Mbak Firda, mendekati Mbak Firda, saya coba pengen deket nih, sekedar deket, pengen tahu rumahnya Mbak Firda di mana, gitu kan? Atau saya mendekati Mbak Firda, saya mau melarang diri kan, Mbak saya Saleh, boleh dong kenalan kan gitu. Tapi karena itu adalah sosialisasi, setelah itu udah dapat, ya sudah oke, kawan-kawan kita komunikasi lagi ya. Setelah itu mungkin kita chatting atau teleponan, karena sudah kenal, sudah dikenal. Nah, beda kalau kampanye itu kan beda.
kampanye itu kan ada pemaparan visi misi yang disampaikan. Iya. Kalau sosialisasi kan enggak, sosialisasi kan cuma jadi partai politik peserta pemilu sekarang itu nggak boleh. Halo masyarakat Indonesia, ini kami dari partai politik A, saya sudah terdaftar loh sebagai partai politik. Ini loh gambar saya, partai saya. Boleh. Tapi kalau kemudian di sana ada pemaparan visi misi, terus kemudian ada ajakan untuk memilih, itulah yang namanya kampanye. Nah, jadi kampanye itu dengan sosialisasi itu yang membedakan itu, Pak. Ada pemaparan visi misi, ada atau kemudian apa namanya ya, tadi saya katakan pemaparan visi misi, terus kemudian ajakan untuk memilih, dan juga ada citra diri. Nah, ini citra diri itu apa gitu? Saya baca ya Pak ya, biar bisa membedakan. Mbak, kita bisa baca juga? Oh iya. Pernah sekolah? Sekolah Pak. Penasaran loh Pak. Iya. Bendera di mana-mana, mau saya laporin ke Bawaslu misalkan gitu ya Pak. Jangan-jangan malah saya salah. Lah kok boleh, kok banyak gitu ya. Saya baca-baca tentang citra diri itu. Lah kok nggak ada? Coba jelaskan Pak. Biar kita semua sahabat Bawaslu di rumah juga. Apalagi Pak Bawaslu ya Pak ya, yang pekerjaannya di depan, gada terdepan. Tahu-tahu mereka cabut-cabut aja itu yang apa? Baliho segala macam. Tahu-tahu digugat, wah repot. Jadi citra diri itu kan intinya adalah tentang identitas ya, menunjukkan identitas diri. Dan identitasnya kalau peserta pemilu apa, partai politik apa, partai politik itu kalau dia lihat sebagai peserta pemilu, maka otomatis di situ ada lambang, ada gambar, ada gambarnya, dicantumkan, terus kemudian ada nomor urutnya, gitu kan. Nah itu kalau misalnya ada spanduk atau banner, baliho, ya, yang sudah menunjukkan itu semua sudah diri, ini berarti dia sudah kampanye. Sudah kampanye. Padahal itu kan nggak ada visi misinya Pak. Iya, tapi dan atau citra diri karena di urusan pasalnya. Dan atau. Iya, ada pemaparan visi misi, visi program dari para peserta pemilu, ya, dan atau citra diri. Artinya dengan baik dengan citra diri atau dengan visi misi atau tidak, tapi kalau sudah memiliki citra diri berarti dia sudah kampanye. Sudah ikut. Iya, beda kalau sosialisasi itu digambarkan ini loh partai saya sudah sebagai peserta pemilu sudah terdaftar. Ini lambang partai saya gitu kan. Itu belum bisa kita tokoh sebagai kampanye. Oh, belum. Padahal itu misalkan udah ada gambar sama nomor urutnya gimana Pak? Ini loh saya sudah terdaftar sebagai peserta partai politik. Nah, saya nih misalkan menunjukkan gambarnya sama ada nomor urutnya. Nah, saya kan itu berarti citra diri sudah terpenuhi. Udah, boleh gitu ya. Nggak boleh itu. Sekarang nggak boleh. Nanti masa kampanye baru boleh. Oh gitu. Nah, itu berarti citra diri itu tuh teman-teman Bawaslu, teman-teman sahabat Panwaslu ya. Nah, ini jangan sampai nanti misalkan ada baliho, ada gambarnya, gambar saya misalkan saya nyalek ya Pak ya, saya nyalek ada gambar saya, tahu-tahu sudah dicabut aja, boleh nggak kalau misalkan saya gugat gitu Pak? Dan mana yang digugat itu siapa? Yang gugat siapa ini? Misalkan saya sebagai calegnya nih Pak, baliho saya padahal nggak ada ininya nih, nggak ada nomor urutnya, cuma ada foto saya aja sama misalkan selamat hari Natal gitu ya Pak misalkan. Nah ternyata itu sama Panwas itu diambil semuanya dan itu disita semuanya ya bahasanya gitu. Itu boleh nggak saya gugat Pak? Kalau gugat ke pengadilan itu boleh. Tidak boleh. Nah terus? Tapi boleh saja karena itu kan keterkaitan dengan berarti Panwasnya tidak profesional, karena tidak bisa menggunakan yang memenuhi syarat atau tidak untuk ditertibkan. Itu karena terkait dengan profesionalisme, itu kembalinya ke etik. Bisa saja itu laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ke Dewan Kehormatan ya. Iya, tapi kalau ke Panwas Kecamatan ya tidak usah ke sana, ke Bawaslu Kabupaten Kota saja, karena Bawaslu Kabupaten Kota itu juga punya kewenangan untuk melakukan proses penanganan kode etik, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran pengawas
pemilu kecamatan ke bawah. Oh gitu, berarti bisa ya misalkan saya. Berarti harus hati-hati juga ini ya. Makanya kepada teman-teman pemilu kecamatan kan juga kita wanti-wanti untuk benar bisa membedakan antara kampanye dan sosialisasi. Nah itu jangan sampai yang sosialisasi disamakan kampanye kemudian dilakukan penindakan. Makanya sekarang sebenarnya konsepnya itu kan bahwa karena kita melakukan pencegahan, kita melihat ada dugaan pelanggaran itu tidak langsung kita proses sebagai suatu pelanggaran, tapi kita komunikasi dulu nih dengan partai politik ini. Pak, pengurus partai politik itu baliho panjangan pasang di perapakan A itu terpenuhi unsur dirinya loh. Ini belum masa kampanye loh, kan diturunkan dong di sosialisasi saja, tapi dengan tidak menunjukkan citra diri itu kurang lebih elegan. Lebih elegan itu. Artinya bahwa situ fungsi pencegahan sudah kita laksanakan. Terlepas dari apakah partai politik yang mau membuat atau tidak, tapi sudah kita lakukan proses pencegahan dulu. Berarti kayak ada ininya dulu, apa? Peringatan dulu ya, Pak ya. Warning dulu. Early warning system. Apa itu Pak? Jangan pakai bahasa Inggris coba Pak. Early warning system. Early warning system itu berarti sistem kayak warning gitu. Warning makanan ya Pak ya? Iya. Early warning system, sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini. Iya. Berarti kalau misalkan sahabat di rumah nih ya, kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti yang pertama harus dilakukan itu kita komunikasikan dulu. Jangan langsung asal ambil gitu ya, komunikasikan dulu. Baru kalau misalkan pencegahannya itu nggak jalan, baru proses penindakan gitu. Wah, luar biasa ternyata ya. Pak Saleh itu luar biasa ini. Semakin saya terkesan loh Pak. Luar biasa di luarnya. Luar biasa di luar karena nggak pernah di dalam gitu ya Pak. Nggak pernah di kantor ini Pak. Kantor terus. Di kantor terus. Berarti kalau mau ketemu Pak Saleh kita ke kantor Bawaslu Kabupaten bahkan sampai kadang-kadang saya sampai jam 9.10 masih di kantor saya. Oh gitu. Ternyata. Jangan-jangan malah di kantor sampai pagi ya Pak ya? Saking banyaknya apa yang sampai kadang sampai dini hari ya, sampai jam 12 jam 1. Itu tadi malam aja jam 1 saya baru pulang dari kantor. Wah, luar biasa. Dari pagi gitu. Ngapain pertanyaannya Pak? Banyak. Kan langsung ngering kan? Kepo. Iya, akhirnya kepo kan sama pimpinan kan. Jadi ternyata begini, pekerjaan kita ini kan pengawas pemilu itu tidak hanya kita melakukan pekerjaan pengawasan di lapangan saja untuk pengawasan apa, tapi kita harus membuat konsep-konsep untuk termasuk materi ya pada untuk melakukan sosialisasi kan dalam pencegahan itu. Jadi kayak semalam saya jam 1 baru selesai pulang dari kantor, udah ngantuk sekali itu baru pulang. Karena apa? Karena hari ini kan tadi misalnya kita kan menerima kunjungan ada dari siswa SPN, siswa pelajaran itu kan. SPN ini kan siswa SPN diharapkan mengerti juga tentang apa sih tindak pidana pemilu, bagaimana proses penanganan pidana pemilu. Nah, karena ini adalah hal baru, maka saya nggak bisa menggunakan materi-materi yang sudah saya siapkan untuk pengurus kecamatan kan, sehingga saya harus membuat materi yang terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu, atau khususnya tindak pidana pemilu yang disesuaikan dengan audiensnya, pesertanya. Ini SPN ini, berarti lebih banyak ke masalah netralitas TNI Polri itu, sehingga saya buat materi tadi malam itu, makanya sampai malam lembur. Karena surat yang baru kemarin masuk hari ini datang ya sudah itu kita siapkan. Walaupun tadi akhirnya presentasi bukan saya karena saya di PN. Karena sidang ya berarti ya. Terus kalau perkembangannya itu dengan pemilu yang sebelumnya ada yang berbeda Pak? Kira-kira ini? Ya saya rasa nggak banyak perbedaan. Cuma fenomena-fenomena yang sedang kita coba jajaki itu kemungkinan di pemilu 2024 ini yang sekarang lagi muncul ini kan ada yang namanya politik identitas itu ya. Itu pasti perlu diwaspadai juga itu. Kami sebagai pengawas pemilu akan mencoba menjajaki itu apakah politik identitas ini bisa dari sisi positif dan sisi negatifnya juga harus kita kaji ini Mbak. Jadi sekarang Bawaslu ini kan tidak hanya berbicara tentang tataran praktis saja. Bawaslu kabupaten kota ke atas itu sampai
itu dalam harus berpikir juga sampai ke tataran konseptual. Oh gitu ya. Itu konseptual. Bagaimana konsep melakukan pencegahan, bagaimana konsep melakukan penindakan supaya tidak tidak ngawur. Nah ini konsep-konsep ini harus dibangun, kita itu harus selalu belajar itu. Makanya kalau menurut saya kenapa kembali ke pertanyaan Mbak Frida yang tadi, kenapa sih nggak memilih advokatnya daripada memilih Paulus? Ternyata Paulus tentangnya banyak sekali. Ya. Lebih menantang karena dari sisi ilmiah itu banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diteliti Mbak kalau saya sebagai peneliti. Betul. Iya, tesis saya aja tentang tidak pidana pemilu. Luar biasa. Nah itu. Berarti sudah melotok sebenarnya ya Pak ya? Ya, insya Allah begitu lah. Minimal ya saat kita bekerja di sini ya kita kuasailah regulasinya di sini. Nanti kalau misalnya balik lagi ke profesi advokat ya advokatnya ya harus kita kuatkan Pak. Oh begitu ya. Balik lagi masih ke money politik Pak. Itu masih apa ya? Masih kadang gimana sih caranya memerangi money politik? Bisa nggak sebenarnya money politik itu diperangi gitu? Bisa. Kalau saya katakan tidak bisa kok kelihatannya pesimis teman. Iya. Tapi kalau saya katakan bisa gitu. Apa iya? Iya. Kok pesimis itu? Itu gini Mbak. Money politik ini kan ya karena apa ya sudah sebagian orang kan sudah matang bahwa ini sudah membudaya. Iya, betul. Masyarakat juga membutuhkan itu katanya. Nah ini adalah paradigma yang keliru Mbak. Makanya sebenarnya ini tugas berat dari Bawaslu. Bawaslu punya tugas yang luar biasa beratnya dan tidak mungkin diselesaikan hanya dalam persiapan masa kerja Bawaslu yang 5 tahun. 5 tahun. Karena apa? Karena konsep pemikiran yang harus kita rubah, mindset masyarakat yang harus kita rubah. Makanya sebenarnya dengan tadi saya katakan bahwa Bawaslu sejak tahun 2019 itu punya konsep pencegahan dan konsep pengawasan melalui desa pengawasan dan desa anti money politik itu sebenarnya untuk merubah pola pikir masyarakat itu sehingga masyarakat pemilih di Indonesia itu menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Apa coba itu? Benar sih Kak. Jadi kalau misalkan menghilangkan money politiknya mungkin agak susah ya Pak. Jadi yang kita rubah mungkin mindset masyarakatnya, mencerdaskan mindset masyarakat ya. Itulah makanya itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya money politik. Karena apa? Kalau pemilih yang cerdas itu kita. Pemilih yang cerdas itu kan pemilih yang pintar ya. Dia itu bisa melihat mana sih sebenarnya calon pemimpin kita yang bagus ini. Dia akan melihat dari visi misi, dari program, dari kampanye-kampanyenya. Kelihatannya masuk akal nggak nih kampanye-kampanyenya nih, jargon-jargonnya gitu kan. Nah, kemudian dia akan merasa, oh ya si A ini ternyata lebih bagus daripada si B misalnya. Maka dia pilih si A. Nah ini kan berarti dia pemilih yang cerdas, yang sudah bisa melihat, oh ya bahwa negara Indonesia dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang begini nih, entah itu pemimpin di Pilpres misalnya atau di pileg ini kan, di DPRD, DPR atau DPRD atau DPD. Artinya orang-orang cerdas, orang-orang yang menurut kita mampu menyalurkan aspirasi kita ini yang kita pilih, itu yang namanya pemilih cerdas. Nah kalau pemilih yang berintegritas itu, ini yang kaitannya dengan money politiknya, gitu kan. Integritas itu adalah kesatuan atau kesamaan antara pikiran, perbuatan, dan tingkah laku. Perkataan, perbuatan, tingkah laku ya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan satu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Dan yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Kan begitu kalau integritas. Artinya begini, itu butuh pendirian yang kuat. Jadi integritas itu, maka kalau pemilih yang berintegritas, dia sudah milih A sebagai pilihannya, dia tidak akan goyah. Pilihannya tidak berubah terhadap adanya ajakan, adanya iming-iming, nanti
udah jangan pilih sana, tak ini tak kasih ini kalau pilih yang lain misalnya. Omong-omong apa pun amang-amang, kata bahasa Jawanya amang-amang sama. Dia supaya aku kalau pemilih yang berintegritas, yang cerdas dan berintegritas dia tidak akan goyah. Saya sudah pilih Mbak Firda ini. Ada cewek lain yang lewat pun ya cuma lirik aja. Iya, tetap aja lirik ya Pak ya. Tetap aja lirik gitu loh. Gak salah kalau cuma lirik ya Pak ya. Iya, namanya juga saya kan laki-laki normal Mbak. Masa dia saya ngerti sama laki-laki lain. Jadi pemilihan cerdas dan berintegritas ini yang digarap oleh Bawaslu sejak tahun 2019. Makanya mudah-mudahan nanti dengan adanya konsep-konsep itu yang dilakukan oleh Bawaslu, mudah-mudahan itu nanti bisa meminimalisir terjadinya money politik. Dan jangan salah Pak Firda, kalaupun kemudian nanti dari statistik ya, dari statistik itu ternyata di pemilu 2024 nanti kejadian atau tindakan misalnya dugaan money politik yang ditangani oleh Bawaslu ternyata lebih banyak. Itu bukan berarti kegagalan Bawaslu dalam menciptakan desa anti politik uang dan desa pengawasan itu bukan. Tapi malah justru itu juga bisa sebagai indikator keberhasilan Bawaslu. Kenapa? Bawaslu sudah mampu membuat masyarakat yang tadinya nggak berani lapor jadi lapor. Lapor ya sebenarnya. Itu begitu. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan jadi contoh ini bagi masyarakat. Tuh ternyata begitu dia hari ini tahun 2024 ini Bawaslu Banyumas ternyata lebih banyak yang menangani perkara money politik misalnya, dan ada yang sudah dihukum misalnya sampai ke tingkat pengadilan dan terbukti ya secara sah dan meyakinkan gitu kan bahwa tidak pidana money politik. Itu kan menjadi pelajaran ke depannya, sehingga nanti mudah-mudahan pemilu ke depan semakin menjadi lebih baik. Itu konsepnya Pak, untuk menghilangkan money politik. Terkonsep sebenarnya dari tahun 2019 ya Pak. 2019 itu sudah kita laksanakan itu. Kita mencanangkan desa pengawasan dan desa anti politik itu uang itu di bulan November 2019. Di mana itu Pak? Dulu waktu itu pertama kali kita bentuk ada 6 desa Mbak, ada 6 desa pengawasan dan 6 desa anti politik uang. Itu launchingnya kita fokuskan di desa Kaliwedi, kecamatan Kebasen waktu itu tahun 2019. Jadi desa Kaliwedi Kebasen, desa Kaliwangi, kecamatan Purwojati, dan desa Kasegeran, kecamatan Cilongok itu kita jadikan desa anti politik uang. Terus kalau desa pengawasannya itu ada desa ini Sumbang ini namanya desa apa Mas Tunggu? Ini Pabuaran Ngetan terus ke utara itu Karanggitung. Nah nyari nama Karanggitung itu sambil melihat Mbak Firda ini ternyata lupa. Ternyata iya tatapan Mbak Firda ini membuat orang lupa diri. Karanggitung Mbak Firda. Ada 6 berarti. Terus ada 3 desa pengawasan, ya 3 desa pengawasan, 3 desa anti politik uang. Desa pengawasan desa Karanggitung kecamatan Sumbang, desa Suro kecamatan Kalipakor, dan desa Tangerang kecamatan Sumagede. Itu yang pertama. Terus kemudian di tahun 2030 kita kembangkan lagi, itu ada terakhir kita buat desa pengawasan dan desa anti politik uang di satu desa, yaitu di desa Ulahar kecamatan Mangun itu. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depan jadi lebih bagus. Berarti kalau misalkan saya nih Pak ya, gimana caranya misalkan saya pengen mensosialkan yuk perangi money politik itu gimana caranya Pak? Biar lebih gampang masuk ke masyarakat ya. Kadang kan kalau ngobrol sama Pak Saleh ini udah pinter lah ya, udah tinggal bilang Pak jangan money politik dong Pak. Oke gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di daerah yang pelosok yang memang berbenturan dengan kebutuhan ya Pak ya, kadang kan agaknya susah ya buat ngomong ayo sih jangan ini money politik yuk kita bareng-bareng merangi politik. Loh saya lapar kok Mbak gitu gimana? Saya nggak minta saya dikasih. Iya saya dikasih, saya lapar gimana? Itulah makanya konsepnya adalah perubahan mindset dari masyarakat itu kuncinya. Cara berubahnya gimana? Nah, cara berubahnya itu makanya ini kontinuitas dan itu akan membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi juga. Yaitu
kita modelnya kayak model zaman dulu itu biasanya kan ada, coba kita bentuklah satgas anti politik uang di desa itu, gitu kan. Terus kemudian ayolah kita diskusi dengan kelompok-kelompok pemuda yang ada di situ. Jadi kita petakan dulu potensi yang ada di desa itu, ya apa saja. Oh, karantinanya aktif apa enggak? Oh, aktif. Ayo kita aktifkan karantinanya dengan melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Ayo kita buat tamu bacaan, kita buat ada pojok pengawasan di salah satu ruangan di balai desa. Nanti masyarakat pengen ngerti tentang informasi pemilu itu ada di situ. Nanti suatu saat Bawaslu bikin kegiatan acara di situ. Kalau dulu kan kita masih memang agak susah ini, karena cuma tidak ada pengawasan kecamatan kan saat itu kan, maka susah pengawasan. Nah sekarang kita sudah ada pengawasan kecamatan, tinggal kembangan konsep itu nanti yang bisa melaksanakan pengawasan kecamatan. Mudah-mudahan anggarannya juga nanti tahun 2023 ini juga sudah ada ke arah situ, sehingga pengawasan kecamatan itu tinggal melanjutkan itu program yang sudah disusun di tahun 2019 itu Mbak Dita. Memang nggak mudah dan butuh waktu yang lama. Lama ya Pak ya. Betul. Karena ini kayak sudah menjamur gitu ya Pak ya. Betul. Kayak orang kayak sudah membudaya. Budaya jadi budaya gitu ya. Jadi menghilangkan budaya itu ya butuh waktu yang lama juga. Boleh nggak misalkan saya memberikan mindset gitu ya ke orangnya. Misalkan ada orang yang ngasih uang ya misalkan terima aja. Tapi jangan merubah pilihanmu gitu. Itu pemilihan cerdas banget ya. Sekarang gini loh, karena kita kan bingung ya, money politik itu gimana ya? Money politik kan arus yang besar gitu. Kita melawan arus pun kita yuk kalah gitu ya Pak. Kenapa nggak kita coba bikin arus baru gitu ya? Ada arus keluar, tapi kita bikin arus baru yang memang ya band nanti pada yang mau ngasih uang itu pada apa namanya rugi gitu lah ya. Nah ini di desa ini mah kalau dikasih uang ya, juga tetap aja suaranya nggak naik gitu nggak naik kayak gitu. Boleh saja sebenarnya masyarakat itu kami malah justru bersyukur pada masa yang berpikir seperti itu. Artinya begini ya, masyarakat yang integritas juga itu kan artinya ya kan kita tidak bisa memaksa orang untuk jangan diterima Pak ini kita larang pun juga mereka mesti ngasihnya itu di belakang kita kok. Betul. Tanpa tahu kita gitu. Jadi kalau sudah terima ya sudah lah gitu lah. Mau cobain lagi gitu kan. Tapi kalau memang ada kemudian di sana menjadi laporan terus atau pembeli teman kita yang mau proses itu. Karena memang tugas kita itu gitu. Nah kalau misalnya sudah ada proses, mudah-mudahan sebenarnya ada efek jerah ini sebenarnya diharapkan. Yang diharapkan ya Pak. Cuma sayangnya kan efek jerah di Banyumas itu gimana? Kemarin pemilu 2019 ada 13 dugaan pidana pemilu juga ternyata tidak ada yang terpenuhi sampai ke pengadilan kan. Jadi itu kurang pembahasan kedua. Jadi ada yang sudah tidak penuhi, misalnya begini. Ada pelaku money politik gitu kan, terus kemudian dilapor oleh temannya atau oleh warga atau kemudian ditangkap oleh satgas money politik misalnya, satgas anti money politik ditangkap, dilapor ke Bawaslu. Tapi ternyata karena tadi kembali kepada rumusannya Mbak, di setiap tahapan itu berbeda. Ya di tahapan kampanye itu kan bukan setiap orang, tapi pelaksana kampanye atau peserta pemilu atau peserta kampanye. Ya ternyata yang bagi itu orang yang tidak didaftarkan di KPU sebagai pelaksana kampanye, bukan sebagai peserta pemilu. Karena usia tidak terpenuhi, ya sudah, nggak bisa kita proses walaupun orangnya ada, uangnya ada, yang terima juga ada, yang lihat juga ada saksi gitu kan. Tapi ada bukti, tapi nggak bisa kita proses karena salah satu usulnya tidak terpenuhi. Tapi banyak itu yang seperti itu. Makanya ini menjadi pembelajaran juga bagi para pembentuk undang-undang ini untuk tidak membuat aturan yang bersifat abu-abu atau ada celah gitu. Sekarang unsur money politik itu kan harus kumulatif. Iya. Harus terpenuhi semua. Kalau tidak terpenuhi salah satu ya nggak terpenuhi. Bisa ya Pak ya. Bisa proses itu. Dipaksakan ya nggak bisa. Pengadilan nanti juga bebas, lepas. Berarti ini yang harus dirubah apa ya Pak? Ya. Pertama,
harus dirubah regulasinya, konsep hukumnya. Pemerintahnya bagaimana ini? Aduh, jadi lebar banget nih. Aduh, sampai politik hukum ya. Iya, makanya. Bagaimana politik kan sampai politik hukum. Nah itu. Jadi bahasan pemilu itu bahasannya menarik ya Pak. Iya betul. Apalagi terkait yang jangka waktu ya Pak. Betul. Nah itu dia. Apa ya? Kayaknya jangka waktu yang segitu itu kayaknya kurang ya Pak. Kenapa pembentuk undang-undang hanya memberikan waktu kok sangat terbatas gini Pak? Misalkan saya mau melaporkan ya Pak, kejadiannya sekarang, dalam menit politiknya sekarang ya, terus saya melaporkan. Nah itu 7 hari kan berarti saya harus nyari bukti. Nah kalau misalkan, 7 harinya itu kok nggak terpenuhi, saya nggak dapat buktinya, gimana Pak? Ya memang itu satu dilema juga, tapi rasio dari jangka waktu itu adalah bahwa karena tahapan di pemilu kan sudah tertentu ini ya, tahapannya itu hanya sekian bulan sudah berganti tahapan. Nah, kalau tidak dibuat seperti itu ya juga susah. Nanti ada kepastian dari penegakan hukum. Karena bisa jadi kalau tidak dibatasi pemilu sudah selesai, orang sudah menjabat, tetapi perkara belum selesai, sementara Bawaslu sudah selesai masa tugasnya. Karena itu kan kaitannya dengan dulu bahwa di tingkat kabupaten kota juga kan Panwas. Di tingkat provinsi dulu masih pengawas pemilu, yang masa kerjanya ad hoc. Nah kalau kemudian masa kerja sudah habis tapi kemudian perkaranya belum selesai, itu bagaimana itu? Makanya konsepnya ada pembatasan itu adalah karena terkait dengan hal itu sebenarnya. Terkait dengan ininya ya sebenarnya. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi demokratisnya gimana Pak? Iya, ini kan sebenarnya kalau konsep itu arahnya bukan ke demokratis, tapi kepada kepastian hukum, ya. Jadi kita lebih berpandangan kalau adanya kepastian hukum itu, makanya dibuatlah konsep itu. Tapi jujur saja, saya sebagai pelaksananya juga di lapangan, ya memang kurang waktunya. Itu dia kurang. Apalagi ya kalau misalnya pilkada ya, karena kita itu punya kewenangan cuma 3 hari, apabila masih diperlukan penambahan tambah 2 hari lagi, cuma 5 hari kita melaksanakan pelanggaran pemilu, kan repot sekali. Iya, sama seperti ini ternyata kita sudah 1 jam loh Pak. Iya, kurang waktu sebenarnya ya Pak. Berarti besok-besok kita konsepkan lagi untuk membahas tentang darurat saya ya Pak ya. Siap, sama kita lagi ya. Boleh banget. Nanti setelah selesai ini kita podcast sendiri. Iya. 2 jam lagi loh Pak. Maksudnya aja ya Mas. Ternyata kita sudah 1 jam kita ngobrol ya Pak Saleh ya. Ini dari Koordin. Nah, pelanggaran ya. Dating ya, betul banget ya. Karena kita sudah 1 jam, kita sudah harus undur diri nih Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saya pengen Pak Saleh itu apa ya? Jangan ini lagi. Enggak. Itu apa namanya? Logo Bawaslu, bukan logo apa namanya Pak ya? Jargonnya Bawaslu itu. Salam awas sama yang itu loh, sama rakyat. Nah itu. Nah slogan itu maksudnya loh maksudnya. Kita bisa. Yuk kita bareng-bareng gitu ya. Buat menutup kebersamaan kita yang sudah 1 jam, kita tutup dengan slogan dari Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima